Halo Ibu, pasang Ibu ya? Taunya Oh, tiba-tiba Zoom, males buka laptop nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sekarang udah jam 10 pagi. Akan dimulai Zoom-nya. Zoom kali ini akan materi dengan TR yang dibawakan oleh Dewa. Dan di awal Zoom akan dijelaskan materinya terlebih dahulu ya Pak, Bu. Ketika sudah selesai, Ya, seringkali konsultasi papa. Tapi lulus lulus. ketika Bebas. sudah selesai pembawaan materi, Bapak Ibu bisa bertanya tentang materi CTR-nya. Langsung saja penjelasan materi dilanjutkan oleh Dewa. Silakan. Kali Saudara Deva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Benar. Oke, sip. Jelas. Oke, sip. Ya, sebenarnya untuk hari ini kita akan review ulang aja ya materi CTR-nya itu. Jadi kita nggak ada materi spesifik hari ini. Untuk sekarang ini saya rencananya adalah materinya kita review aja. Maksudnya review adalah kita langsung buka sesi tanya jawab. Apakah kalian masih ada kesusahan untuk menggunakan website CTR ini? Jadi mungkin dari salah satu kalian ada yang ingin langsung bertanya, silahkan saja. Atau mungkin ada yang masih belum jelas gimana caranya menggunakan CTR atau bagaimana gitu bisa ditanyakan aja sekarang mungkin. Oke, oke. Oke, ini banyak yang pemula ya. Saya lihat ya, ada Bu Tati sama Bu Ani ya, masih pemula nih. Oke, baik. Bentar saya share dulu ya. Oke, baik. Ya, udah terlihat ya di layar. Nah, ini adalah website CTR milik KTK ya. Nah, website CTR ini adalah website SEO yang bentuknya simple dan praktis dan dioptimasi di penggunaan di HP gitu. Jadi mungkin dari beberapa kalian ada yang udah punya WSP atau belum punya WSP. Nah, kalau kalian sudah punya WSP, perbandingannya dibanding WSP itu CTR itu bentuk websitenya lebih simpel. Dia bentuknya lebih seperti kayak kumpulan artikel. Jadi dia bentuknya lebih ringkas gitu. Fungsinya ya kurang lebih sama kayak WSP. Kita membuat artikel SEO sehingga bisa tampil di Google. Nah, isi artikel itu adalah mempromosikan produk-produk kita atau ya jasa-jasa kita. Bisa dilihat di sini contohnya ada jasa rental komputer ya untuk di sini. Nah, jadi untuk CTR fungsi utamanya ya sama aja kayak WSP, cuman versi ringkasnya aja gitu. Masih itu ya Bu Tati tadi sama Bu Ani. Ya, oke, mulai dari awal saja. Oke, oke, oke. Oke, banyak yang pemula ya. Oke, baik, oke. Kalau gitu saya ulang aja materinya ya. Dari cara posting dan cara inspeksi ya. Oke. Oke. Nah, penggunaan website CTR ini kurang lebih sama kayak penggunaan di WSP. Nah, cuman memang penggunanya sangat lebih simpel. Untuk login, untuk login ke website, untuk login ke website CTR, fiturnya sama. Kita masukin nama web kita, lalu kita tambahkan panel MS di sini. Kita tambahkan panel MS, lalu masukkan username sama password. Oke, kalau sudah dimasukkan username sama passwordnya, kita tinggal login. Nah, login tampilannya kan seperti ini ya. Nah, tampilannya sangat simpel, sangat ringkas, dan sangat mudah digunakan. Nah, ya, bisa dilihat di sini di kiri ini adalah menu utama kita. Ada custom home, ada profile, meta tag, WA button, news info, custom page, upload gambar bebas, dan DPP. Oke, cara kita mengupload artikel kita atau mengupload tentang produk kita itu kita klik ini. Kita klik news info, ya. Klik news info.
maka kita akan masuk ke menu pembuatan artikel kita. Ya, bisa ditunggu. Websitenya agak lama. Nah, ya, kita klik News Info. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, ini ada website, ini adalah artikel-artikel yang sudah pernah kami buat, ya. Bisa dilihat sudah cukup banyak. Nah, jika kita ingin posting artikel secara individu, kita klik yang ini, tambah artikel. Kita klik tambah artikel, dan kita akan masuk ke menu pembuatan artikel di CTR. Nah, ya, bentukannya seperti ini, ya. Cukup mirip dengan OSP ya, namun lebih ringkas saja. Oke, di sini saya ada beberapa kolom akan saya jelaskan apa saja yang harus dimasukkan di kolom-kolom ini. Pertama ada kolom judul. Nah, kolom judul ini ya Pak, yang pasti eh, tentang apa diisi dengan nama produk kita gitu. Misalnya untuk sekarang kita coba em, stiker mobil gitu, stiker mobil ya. Kita misalnya akan menjual produk stiker mobil. Nah, kita masukkan produk kita. Nah, apakah begini sudah bisa diposting? Bisa. Namun kita main SEO-nya itu di sini ya. Kita main search engine optimization-nya di sini. Kita tambahkan keyword-keyword di awal dan di ekornya supaya pas saat orang nyari di Google, artikel kita ini dengan judul yang ini bisa muncul di hasil pencaharian mereka. Nah, untuk stiker mobil, contohnya stiker mobil itu kan karena berarti kan jasa ya. Nah, di awal kita bisa memasukkan kata-kata seperti jasa, seperti harga, seperti agen, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita untuk di awal kita harus lihat dulu kata awalannya itu berhubungan nggak sama judul produk kita. Karena kalau misalnya stiker mobil tapi kita tambahkan penjual kan nggak masuk akal kan. Kita lebih masuk ke arah jasa atau agen gitu. Atau kalau kita masukin distributor untuk stiker mobil kan tidak masuk akal gitu. Jadi untuk kita ambil contoh, kita masukkan kata jasa, jasa stiker mobil. Nah, begini aja, apakah sudah cukup? Sebenarnya sudah cukup. Namun, kalau cuma tiga kata ini, itu biasanya di Google apa hasil pencariannya nggak akan tinggi. Dia pasti akan di belakang-belakang banget ya. Nah, jadi kita harus menambahkan kata-kata lagi di belakang produk kita. Nah, ini ekornya, ekor pertama. Ekor pertama itu seperti apa kata-katanya? Ekor pertama itu kita pakai seperti termurah, terdekat, terpercaya, dan segala dan seterusnya. Jadi ini kita pakai kata-kata yang biasanya orang cari pada saat mereka mencari jasa produk kita ini, gitu. Nah, berhubung ini kita stiker mobil, kita bisa masukkan termurah, ya termurah atau terpercaya deh, terpercaya. Oke. Nah, kita akan tambahkan satu ekor lagi, ekor kedua. Ya, untuk ekor kedua ini kita mainnya adalah nama daerah. Ya, nama daerahnya yaitu tergantung daerah target kalian. Kita bisa main kota atau kita bisa langsung main kecamatan jika kalian ingin lebih spesifik gitu. Misalnya kalau kita mainnya di Bekasi Utara, bisa. Kita main di Bekasi Utara atau kita main di Bekasi aja bisa gitu. Itu tergantung kalian isinya mau di mana. Tapi ya jika kalian main kecamatan ya pasti akan lebih tinggi eh, kesempatan naik di daerahnya tinggi. Namun ya untuk di jangkauannya lebih spesifik aja gitu. Oke. Ya ini untuk judul kita sudah bikin jasa stiker mobil terpercaya di Bekasi Utara. Nah, untuk ini judul title tambahan ini sebenarnya tidak wajib diisi ya, ini opsional. Namun di sini kita isinya itu adalah penawaran-penawaran. Maksudnya penawaran apa? Ya, misalnya jika kalian jual produk yang ada promonya, bisa dimasukkan di sini. Misalnya, eh, karena ini stiker mobil ya, kita bisa masukkan diskon 5% untuk, sorry, pada awal bulan. Nah, bisa kita masukkan seperti ini. Ini tahu
tawaran-tawarannya ya kalian isinya tergantung dengan penawaran kalian. Apakah bisa aja kita masukin gratis COD jika produk kalian menawarkan fitur COD dan seterusnya. Oke. Ya, di sini kita langsung masuk ke bagian nomor WA. Ya, nomor WA ini sudah jelas adalah nomor WA kalian gitu yang bisa dihubungin. Nah, nomor WA ini kalau kita klik salah satu artikel yang sudah jadi, dia akan muncul di sini di pojok kanan bawah ini, ya. Nah, ini nomor WA yang apa bisa dihubungin akan muncul di sebelah kanan bawah ini. Untuk sekarang kita coba masukin acak aja dulu nomornya. Pastikan nomor WA-nya belakangnya depannya itu 62 ya. Karena kalau dia pakai kosong akan error, nggak akan bisa masuk ke WA kalian. Jadi untuk nomor WA di sini pastikan kalian memasukkannya itu pakai 62. Oke. Nah, kita masuk ke teks WA. Teks WA ini adalah teks yang muncul pada saat orang ngeklik WA button ini. Gitu. Jadi saat kita ngeklik WA button tadi, dia akan masuk ke menu WA, menu API WhatsApp ini, dan akan muncul kata-kata ini ya. Halo, saya tertarik menggunakan jasa sekian. Nah, kata-kata ini akan muncul pada saat orang mengklik continue to chat ini. Kata-kata ini akan langsung terisi di kolom chat customer-nya yang ngeklik WA button tadi, sehingga mereka tidak harus repot-repot lagi ngetik kata-katanya gitu. Kita pun juga langsung tahu, oh mereka mau nanya tentang produk ini, jasa instalasi listrik, atau oh mereka pengen tanya tentang ini jasa stiker mobil gitu, pembuatan stiker mobil gitu. Kita standarnya sih kita biasanya halo, saya ingin bertanya tentang jasa stiker mobil gitu aja ya. Nah, kita sekarang langsung masuk ke isi. Nah, untuk isi ini kita tidak perlu membuat sendiri isiannya. Kita akan minta bantuan ChatGPT. Kita tambah tag baru, kita langsung buka aja chatgpt.com, lalu enter. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini di ChatGPT ya. Ini kita coba buka obrolan baru. Nah, di ChatGPT ini kalian anggap saja ChatGPT ini asisten pribadi kalian, ya. Anggap aja ini sebuah asisten pribadi yang kalian suruh apa aja itu mau, gitu, dan bisa untuk disuruh apa aja. Nah, untuk spesifik sekarang ini kita akan meminta ChatGPT ini untuk membuatkan artikel SEO agar bisa kita masukkan ke isi CTR kita yang di sini tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita langsung saja minta ke ChatGPT-nya, tolong buatkan saya artikel SEO tentang jasa pembuatan stiker mobil. Kita enter. Nah, dia akan langsung mengenerate sebuah artikel yang kita bisa masukkan ke isi artikel CTR kita ya. Bisa dilihat ini. Ya, dia akan mengenerate sesuai dengan keinginan kita. Bisa dilihat dia akan memberikan bentuknya artikel seperti kita minta dan artikelnya pun pakai metode SEO. Nah, dia bahkan ngasih meta deskripsi di sini ya. Bahkan dia sampai ngasih meta deskripsi di sini. Itu untuk WSP, dia langsung kalau di WSP kita bisa langsung copy paste aja ini. Tapi karena di CTR kita nggak perlu pakai meta deskripsi ya. Oke, ya kita bisa lihat hasil artikel generate ChatGPT kita dulu, kita baca dulu apakah sudah sesuai dengan yang kita mau gitu. Kita lihat. Nah, kita lihat jika memang sudah sesuai, kita bisa langsung copy paste aja semuanya ke bagian isi di CTR kita tadi. Nah, tapi jika ada yang tidak sesuai, kita bisa aja langsung minta ke ChatGPT-nya ini. Misalnya ini, kita ada bagian proses pembuatan stiker mobil. Nah, ini pengen kita hapus. Kita minta aja langsung ke ChatGPT-nya. Tolong hapus bagian proses pembuatan
stiker mobil gitu misalnya ya. Kita enter. Nah, dia akan mengenerate kembali artikel yang tadi, namun yang bagian yang kita minta tadi akan dihapus. Ya, kita lihat manfaatnya. Nah, ini tips memilih jasa pembuatan stiker mobil yang tepat. Nah, ya bisa dilihat tadi harusnya di bagian di bagian tips, setelah di bagian tips harusnya ada proses pembuatan ya. Nah, kita setelah meminta ChatGPT untuk menghapus proses pembuatannya, di bagian tips langsung kesimpulan. Ya, jadi jika kalian ada bagian yang kurang pas gitu untuk dimasukin ke artikel kalian, bisa langsung minta ke ChatGPT-nya. Oh, tolong dong bagian ini dirubah atau oh tolong bagian ini langsung dihapus gitu. Maka ChatGPT tersebut akan langsung menuruti apa yang kalian ketik ya. Oke, misalnya ini sudah artikelnya sudah pas nih. Kita akan copy dari judul sampai ke kesimpulan aja. Kesimpulan sini. Kita copy CTRL-C, lalu kita akan masuk ke sini, ke bagian isi tadi di CTRL kita, lalu akan kita paste. Paste. Nah, ini kita lihat-lihat lagi apakah formatnya sudah betul. Untuk formatnya biasanya kita judul adalah heading 1 dan di bold. Nah, untuk subjudul kita heading 2 atau heading 3, ini udah heading 3. Heading 3, ini heading 3, oh, heading 3, ini heading 3, oh, ini heading 3 semua. Oke. Ya, jika isinya sudah sesuai, nah, kita akan langsung masuk ke bagian produk di bawah sini. Nah, ini gambar produknya peraturannya sama ya, kayak di WSP, yaitu fotonya tidak boleh lebih besar daripada 1 MB dan usahakan fotonya itu ukurannya jangan terlalu besar juga. Gitu. Misalnya ini nih, 448. Usahakan fotonya tuh ukuran pixelnya jangan terlalu gede. Ini kan gede nih, 1024. Nah, fotonya kita cari yang ukurannya 500 kali 500. Nah, ini 700 kali 700 nggak apa-apa. Ini kita coba pilih ya. Coba pilih. Lalu kita submit. Up. Udah diisi semua. Sesuai udah diisi semua. Lalu kita submit. Ya, kita tunggu agak lambat koneksinya. Ya, ya emang lagi nggak nge-lag sepertinya ya. Namun jika disubmit, biasanya akan muncul di hasil news info kita tadi yang di bagian bawah tadi. Ya, jika sudah tersubmit. Oh, ya bisa dilihat ini. eh, Kalau sudah terjadi, kalau sudah artikelnya sudah sukses dibuat, maka akan dia muncul di bagian sini. Gitu ya. Oh, ini ternyata judul sudah ada. Nah, berarti judul yang ini kita sudah pernah buat. Kita akan ganti judulnya. Oke, kita edit lagi. Ya, kita akan ganti judul. Ternyata ini sudah ada ganti judulnya. Ya, ini kita coba ganti judulnya. Nah, ini kita coba ganti di bagian keyword apa ekor duanya, yaitu areanya. Kita bisa main daerah mungkin Karawang. Tuh, Karawang ya. Karawang ya. Karawang. Oke, kita coba apakah sudah ada. Kita submit.
Nah, ya berarti update berhasil. Nah, hasil artikel kita akan muncul di sini ya, di daftar artikel ini ya. Nah, ini kita sudah berhasil diposting di paling atas. Kita cek di beranda kita apakah dia sudah terupload. Coba ya. Nah, dia sudah muncul artikel yang kita buat tadi di sini ya. Kita buka coba artikelnya. Nah, ini ada penawaran tadi ya, yang judul opsional itu akan muncul di atas sini. Nah, ini judul kita tadi. Nah, ini hasil artikel kita tadi yang sudah kita generate oleh ChatGPT. Nah, langkah selanjutnya setelah kita posting artikel adalah kita kita adalah inspeksi ke Google Search Console. Nah, ini sudah saya sediakan email yang baru. Nah, cara kita inspeksi adalah kita ke Google dan kita search ini, Google Search Console. Google Search Console. Nah, dia biasanya akan muncul di bagian paling atas. Nah, bagian paling atas akan muncul masuk ke halaman seperti ini. Kita klik mulai sekarang aja. Sekarang, oh ini website. Kalau websitenya sudah terdaftar di email kalian, tampilannya akan seperti ini. Akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Namun, jika emailnya belum jika websitenya kalian belum tercantum, belum terdaftar sama emailnya, maka dia akan tampilan seperti ini. Oh, website ini belum terdaftar di email Anda. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Oke, kita balik lagi, buka Google Search Console. Nah, ini kita klik ya, Start Now. Nah, dia akan muncul halaman seperti ini. Ya, ini mohon maaf bahasa Inggris, tapi langkah-langkahnya tetap sama. Oke, untuk mendaftarkan website kita ke email kita, nah, kita pilih yang sebelah kanan ya, yang URL. Pastikan kita memilih yang URL. Yang URL. Nah, lalu kita copy nama website kita sama HTTPS-nya. Kita copy nama website kita sampai dari HTTPS ini sampai ID, sampai akhirannya atau ID atau .com. Intinya semuanya kita copy. Kita copy, lalu kita taruh di sebelah sini. Di kolom ini ya. Kolom ini kita paste, lalu kita pencet continue. Kita pencet lanjutkan. Nah, dan dia akan mengecek verifikasinya. Nah, ini cara verifikasinya, kita jangan pilih yang atas. Yang atas akan milih, ini kan ada tulisan HTML file. Kita jangan milih HTML file. Kita scroll ke bawah, akan ada cara HTML tag. Nah, HTML tag inilah yang kita pilih ya. Jadi hati-hati, ini kita bukan pakai yang HTML file. Kita bukan pakai yang HTML file, kita pakai yang di bawahnya, yaitu HTML tag. Kita klik aja ini panah ke bawahnya, maka akan muncul tulisan ini panjang ini ya. Ini kita nggak perlu perhatiin tulisannya, kita langsung pencet aja copy atau salin kalau di bahasa Indonesia. Kita pencet ini, kita balik ke panel MS website CTR kita, dan kita buka menu meta tag. Kita klik meta tag. Nah, kita masukkan yang kita copy tadi di kolom ini, di kolom meta lainnya ya. Kita langsung aja paste. Nah, sudah di paste, lalu kita submit. Submit. Nah, selamat update berhasil. Berarti sudah kita submit. Balik lagi kita ke Google Search Console kita. Lalu kita klik verify. Verify-nya yang ini ya. Verify-nya jangan yang di atas. Jangan yang HTML file. Namun verify-nya adalah yang HTML tag ini di bawah. Kita klik verify. Nah, jika sudah ada checklist hijau ini, berarti kepemilikan website CTR kita sudah terdaftar di email kita. Ya, maka dari itu kita bisa lanjut inspeksi artikel per artikel. Oke, kita langsung go to property. Nah, tampilannya akan sama seperti tadi ya, seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Jika sudah terdaftar di email, akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bisa mulai mengindeks artikel-artikel kita. Caranya gimana? Caranya kurang lebih sama kayak kita tadi mendaftarkan email kita, ya. Yaitu kita balik ke beranda.
Nah, kita buka artikel yang ingin kita indeks atau kita ingin inspeksi. Ya, ini kan tadi kita sudah buat artikel ini, maka ini yang akan kita ingin inspeksi. Nah, kita copy paste seluruh link artikelnya ini ya, dari HTTPS sampai bagian akhir ini kita blok semuanya, lalu kita copy ya, klik kanan copy atau Ctrl C, dan kita taruh linknya di sebelah sini nih, bagian paling atas nih ada inspect URL, kita letakkan di sini, lalu enter. Nah, akan ada tulisan URL ini belum ada di Google. Nah, ini URL kita sama Google belum terdeteksi ya. Nah, kita akan harus minta ke Google bagaimana ini coba dong tes apakah linknya aktif atau tidak gitu, URL-nya aktif atau tidak. Caranya adalah kita coba ini. Kita pencet ini dulu, tes URL aktif atau tes slash URL ya. Kita klik. Nah, ini ya, fungsi ini adalah Google akan mengecek apakah link tersebut aktif dan atau bisa terdeteksi atau tidak gitu. Karena kalau linknya tidak terdeteksi, maka tidak akan bisa terindeks. Nah, dia sudah checklist hijau. URL is available to Google. Berarti link yang kita copy tadi, link ini apa sama Google terdeteksi. Oke. Jadi langkah terakhir adalah kita meminta pengindeksan. Itu, minta pengindeksan ke Google. Yaitu kita klik di pojok kanan ini ada request indexing, kita klik saja. Ya, kita klik request indexing. Nah, jika dia sudah muncul indexing requested seperti ini, maka kita ya istilahnya sudah mendapatkan nomor antrian agar artikel kita bisa didaftarkan di Google gitu ya. Jadi fungsi indexing ini pada saat orang mencari kata-kata ini jasa stiker mobil terpercaya itu agar artikel kita bisa muncul di Google gitu ya. Oke. Jadi untuk posting dan inspeksi, jadi untuk penggunaan dasar website CTR ya seperti itu saja ya. Kita masuk ke news info untuk posting artikel kita isi semua kolomnya. Lalu jika sudah terposting, maka kita akan masuk masuk ke Google Search Console untuk mendaftarkan artikel-artikel kita. Oke, itulah bagian penggunaan dasar website CTR. Mungkin ada yang mau ditanyakan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin masih kurang paham atau masih bingung cara penggunaannya. Kak Dewa, boleh saya Ya, silakan Bu. komen? Ya, Iya, silakan. terima kasih waktunya Kak Dewa. Saya Bu Ani, pemula dari Surabaya. Dengan bertanya ini, saya ingin meyakinkan pemahaman saya ya tentang apa yang telah dijelaskan. Oke, Jadi Bu. mungkin kalau saya review ulang, bahwa CTR ini adalah suatu aplikasi yang outputnya adalah suatu web. Web itu milik kita. Web itu akan kita optimalkan untuk menawarkan produk kita. Mungkin itu yang pertama ya. Ya, betul. Terus yang kedua, bahwasanya web kita ini tidak akan dikunjungi orang manakala kita tidak dikenal oleh Google. Betul? Betul, Bu. Tugas kita adalah melakukan inspeksi atau melakukan indeksi atau apa istilahnya ya Ya, seperti betul, itu. indeks itu, Bu. Ya. Prosedurnya seperti itu. Ya. Mungkin yang perlu saya konfirmasi untuk memperoleh CTR ini bagaimana? Oh, untuk memperoleh Ya, CTR itu, Bu. sebentar. Untuk Ya. memperoleh CTR ini bagaimana? Untuk mendaftar ke Google Console ini juga bagaimana? Sehingga kita dua aplikasi ini ready gitu loh. Nah, terus yang ketiga, katakan ini web kita ini sudah kita miliki. Sementara kita itu nggak punya dagangan ya, tapi kita ingin membangun personal branding. Namanya kan artikel ya. Artikel itu artinya output kita, karya kita untuk kita tampilkan di web kita. Sekiranya kita ingin
berbagi atau melakukan konsultasi kepada sesama komunitas, bisakah dengan CTR ini menjadi media kita? Terima kasih Kak Dewa. Ya, Oke, cukup sekian. baik Bu. Oke. Ya, oke sama-sama Bu, pertanyaannya. Oke Bu, sebelum saya jelaskan, Ibu sudah pernah beli produk TTK Bu? Apapun Eh, itu? saya punya, sebentar, saya kok lupa ya. Ya. Yang harga KLD ya, saya punya KLD, saya Oke. punya Max Tool. Apa Ah, itu oke. yang KLD ya, Iya, Astagfirullah. iya. Oke. Ya namanya lupa saya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Eh, Berarti Ibu pernah belanja di... Nah, untuk memperoleh website CTR ini, Ibu bisa hubungi tim sales kami ya, Bu. Oh gitu. Ya, ya, karena ini istilahnya ini produk kami juga gitu. Jadi harus ada konfirmasi pembeliannya gitu. Jadi Heeh. sama aja kayak Ibu, ini websitenya beli ke Ya kita ya, gitu. berbayar lah. Ya, berbayar gitu. Nah, tadi untuk yang daftar ke Google itu, maksud Ibu gimana caranya mengindeks, Bu? Apa gimana, Bu? Enggak, supaya kita punya aplikasi itu gitu loh. Kita bayar atau free gitu Oh, loh. itu free, Bu. Google Search Console ini free, Bu. Oh ya. Ya, Oke. ini kita tinggal cari di Google aja. Eh, Iya, iya. Google Search Console, ya. Nah, ini bisa langsung pakai, Bu. Nggak usah harus bayar Oke, apa-apa lagi gitu, yes. Bu. Oke. Mm. Tadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah kita bisa pakai CTR ini untuk personal branding ya, Bu? Iya, betul. Ah, bisa banget Bu ya, karena ini Oh, ya intinya website ini ya bukan fokusnya bukan cuman untuk penjualan doang sebenarnya. Ini oh iya, iya. website ini mau Ibu bikin buat mengenalkan branding kita. Misalnya kita, Aktivitas ya. iya betul, kita punya suatu hal atau apa gitu ingin, Iya, punya ide, punya ya betul, punya ide atau punya gagasan. gagasan apa ini bisa Bu. Kan ini apalagi ini Oke, bentuknya oke. kan emang dioptimasi untuk bentuk artikel. Iya, Itu seperti ya seperti mungkin kalau pernah berkunjung ke website berita ya kan bentukannya sama seperti iklan. iya. Bisa banget Bu Bisa untuk dieksplor lah ya. iya betul bisa dieksplor untuk personal Mm. branding gitu. Oke, oke. Menurut saya bisa banget untuk personal branding Bu. Oke, oke. Iya, mungkin itu Mas. Terus terang aja, saya tuh nggak berani tanya kalau kalau kelas yang diajar Pak Tony itu yang teman-teman yang lain sudah mahir-mahir, saya jadi saya nggak pede. Saya ini baru berani bertanya sekarang ini. Terima kasih. Nggak apa-apa Bu. Apa eh, memang kelas kami yang pagi ini memang sebenarnya ditujukan untuk yang para pemula sih ya Bu. Namun kalau Iya. emang Ibu merasa pengen tanya ke Pak Tony ya nggak apa-apa Bu, tanya Heeh. aja jangan malu-malu. Kita insya Allah akan pertanyaannya akan dijawab semua gitu. Iya, Jadi kalau iya. emang Ibu ikut kelasnya Pak Tony ini siang nih pengen nanya nggak apa-apa. Iya, Nanti iya. tetap bakal dijawab kok pertanyaannya meskipun itu kayak cuman Oke, oke. oh Pak, maaf Pak, iya Nggak pede Pak, saya. iya meskipun ibu nanya cuma kayak Pak, ini cara inspeksi gimana gitu, itu nggak apa-apa Heeh. tanya aja Bu. Kita akan selalu open untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Tuh. Iya. Makasih Mas Dewa. Yuk sama-sama Bu. Izin, Mas Dewa, saya mau Oke, tanya nih. Iya, silakan. saya Ibu tutup ya Mas Dewa, ya. gimana? Saya Ya, saya silakan. open ya kamera karena saya ambil kerja. Tadi Oke, sama seperti tadi katanya si Ibu, sama saya juga masih awal nih ya. Ada di situ katanya indeksi, ada inspeksi. Beda ya. indeksi dengan inspeksi itu Ah, apa ya? Terus yang pertama, yang kedua, kita tahu itu di kita terindeksi itu atau terinspeksi itu eh, sudah optimal atau belum itu dari mana ya Pak ya? Ya Mas ya, tolong dia akan dijelaskan gitu. Terima kasih. oke. Oke, eh, indeksi dan inspeksi itu sama ya. Itu cuma kayak beda bahasa doang gitu. Indeksi dan inspeksi itu sama. Kita mendaftarkan artikel kita ini ke Google gitu. Itu secara dasar sama. Itu cuma beda bahasa aja gitu. Kalau inspeksi bahasa Indonesia, kalau indeks itu lebih ke bahasa Inggrisnya gitu ya Bu. Jadi itu sama aja gitu. Nah, untuk mengecek apakah indeks kita sudah optimal atau belum, ya eh, fungsi gampangnya ya kita cari aja judul artikel kita ini. Gitu misalnya ini nih, jasa rental printer bulanan. Apakah ini sudah
muncul di Google apa belum gitu. Kita cari aja misalnya jasa rental printer di Puncak Cipanas gitu. Kita cari di Google. Nah, apakah akan muncul website kita? Kita lihat. Nah, dari kita kata-kata ini, rental printer berada di Puncak Cipanas, website kita muncul nomor 2. Nah, berarti pada saat orang mencari kata-kata ini, ya berarti website kita akan muncul di nomor 2 ini, Bu. Gitu. Kita coba contoh lain. ah Misalnya sebentar, yang kita coba yang udah agak lama deh. eh Misalnya ini gerobak kayu, jual gerobak dorong kayu di Klaten. Kita coba cari di Google. Oh, ini kan berbayar semua ya. Nah, kalau kita lihat website kita nggak tampil di paling depan, cuman ini ada website punya kita juga nih, website salah satu customer kita nih. Coba kita klik nih. Nah, oh kalau ini WSP. Nah, dia akan muncul juga di depan di halaman 1 nih malah nih, halaman 1. Tapi yang 1, 2, 3, 4, 5 dia muncul ke hasil pencarian nomor 5 di halaman 1. Ya, nah ini ada lagi nih malah. 1, 2 dia nomor 5 sama nomor 7 nih, tampil di halaman depan dia. Nah, itu jadi kalau kita cara mengecek apakah hasil pengindeksan kita sudah optimal atau belum, kita tinggal cari aja judulnya, Bu. Judul artikel kita ini tadi. Gitu. Kalau dia sudah bagus, ya insya Allah akan tampil di halaman depan. Kalau kliknya udah banyak gitu. Kalau kliknya belum banyak, ya mungkin akan tampil di halaman 2 atau di halaman 3 atau mungkin halaman 5 kalau masih baru. Gitu sih, Bu. Bu Berta ya. Iya. Terus mau tambahkan lagi untuk mencari keyword yang apa gitu ya, keyword yang paling gimana apa tuh bagus lah Wah, gitu ya. ceritanya. Ada nggak kira-kira teknik-teknik apanya itu Mas? Untuk jasa Ah, ataupun untuk yang non jasa? oke. Masih. Metode paling gampangnya, Bu, kita cari aja di Google tentang produk ini. Misalnya misalnya stiker mobil nih. Kita cari aja di Google. Kita nyontek stiker mobil. Nah, orang kita kan bisa lihat nih hasil rekomendasi pencarian Google apa aja nih tentang stiker mobil tadi ya. Kita klik stiker mobil nih. Nah, kita bisa aja pakai kata-kata ini, Bu, untuk kita masukin ke judul artikel kita gitu. Misalnya stiker mobil full body, stiker mobil pick up, stiker mobil terdekat. Nah, itu kita bisa pakai aja, Bu, kata-kata ini kita mau masukin ke artikel kita, Bu. Gitu. Itu cara mudahnya sih seperti itu, Bu. Kita cari aja di Google, Bu. Kalau misalnya pusing nih, aduh, buat produk ini apa ya keywordnya gitu. Kita cari aja di Google. Nah, itu kata-katanya kalau emang bagus, kita pakai aja. Gitu, Bu. Oke. Itu sih, Bu Berta. Ya, oke. Berarti nggak ada lagi lain ya selain daripada mencari dari Iya, Google ya? iya. Oh, ya. Biasanya sih kita pakai patokan dari Google aja, Bu. Dari Google aja ya untuk kata-kata Iya, kinerja ya. iya betul. Oke deh, oke. Untuk apanya dulu itu dulu, Mas nanti. Oke, terima kasih Bu Berta. Oke, ada yang mau nanya lagi? Mas, izin mau nanya. Oke, silakan Pak Fernandi. Ya, Mas, kalau bedanya nih CTR sama WSP, kelebihan dan kekurangannya apa ya dibandingkan WSP ya? Oke, Kan ya, kan mirip-mirip ya isinya menunya ya, ya gitu. betul. Boleh Oke, infonya, Mas? oke. Ini pertanyaan banyak banget nih yang nanya nih dari Zoom kemarin pun. Oke, ini akan saya buka website CTR milik TTK, ya, online kan usaha ini milik kami. Nah, perbedaan mendasar website CTR dan website WSP ini adalah untuk CTR ini dia interface-nya itu sangat simple ya. Kalau kita lihat aja nih di atas ini aja deh ya. Kalau di WSP ada 3, beranda, profile, dan artikel. Sementara di CTR hanya ada profile, ada home atau beranda ini sama aja ya. Kita bisa lihat lagi ini di WSP itu ada bannernya. Sementara di CTR nggak ada. Langsung ke artikel produk kita. Nah, ini kalau di WSP kita ada foto profilnya,
lalu kita baru masuk ke artikel-artikel ini, artikel-artikel produk kita. Nah, perbedaan selanjutnya juga di WSP ini kita ada kategori spesifik ya, spesifik produk gitu. Nah, misalnya kita lihat gerobak kayu, ada jas hujan, jasa bongkar pasang, paving, kendaraan listrik dan segala macam. Dan orang kalau ngeklik ini ya ya udah isinya adalah produk ini aja gitu. Sementara kalau di CTR kan tidak ada ya. Ini kalau CTR istilahnya bisa kalau saya bilang adalah sort by new sistemnya. Jadi artikel yang kita post, artikel yang terbaru akan muncul di paling atas. Sementara artikel yang paling eh, lama akan muncul di halaman terakhir gitu. Nah, tapi apakah itu membuat apa CTR itu website yang jelek? Tidak, karena kelebihan dari website CTR ini adalah dia kalau dibuka di HP, dia akan teroptimasi. Jadi misalnya kalian coba buka di HP nih website CTR ini, maka bentukannya tidak akan rusak. Beda beda sama WSP. Kalau WSP itu buka di HP bakal ada yang kepotong-kepotong ya. Eh, nah, ini saya contohin tampilannya kalau di HP ya. Tampilan user interface CTR di HP dia akan seperti ini, ringkas ke bawah gini ya. Jadi pada saat orang akses website kita di HP, semuanya tampil gitu. Sedangkan kalau kita bandingin di WSP, ini WSP ya, WSP kita coba yang tadi, metode tadi. Nah, dia akan tampilnya akan agak seperti ini, bakal ada yang kepotong-potong gitu. Ya, kepotong-potong tuh ini akan tidak lengkap gitu. Ya, nggak kepotong-kepotong. eh, apa namanya kategorinya pun tidak terlihat gitu. Ya. Nah, jadi perbedaan mendasar di antara WSP dan CTR ini memang CTR ini didesain agar lebih ringkas dan penggunaannya itu lebih ke mobile friendly atau bisa diakses di HP gitu. Sementara di WSP memang fiturnya lebih lengkap, memang lebih bagus untuk jualan lah saya bilang. Namun ya itu di HP itu diaksesnya agak sulit, agak agak interface-nya akan rusak gitu pada saat akses di HP. Jadi emang lebih bagus diakses di laptop. Gitu sih Pak Fernandi, itu perbedaan mendasar WSP sama CTR. Oke, eh, ini saya baru nggak juga Mas ya ngelihat dari ya, maksud saya kan kebanyakan orang lihatnya dari HP ya, Ya, jarang betul. banget dari orang kantor ya, kecuali di kantor mungkin ya. Kalau pas Ya, di kantor, kalau di ini kan kebanyakan orang dari HP. Berarti ini kebanyakan yang link-link yang ini ya, yang ada di berita-berita gitu mungkin ya. Maksudnya kan kadang ada link sekali, ada berita apa, ada linknya, terus nyambung ke si CTR ini. Soalnya kan saya lihat dari segi interface-nya enakan enakan CTR ini ya Mas ya kalau buat HP ya. ya, ya betul. Karena tadi kalaupun buka WSP dari HP berantakan juga produknya, maksudnya kategorinya juga nggak kelihatan ya. Ya, betul. Ya, emang Oh, desain websitenya emang terinspirasi dari website seperti itu yang istilahnya kayak hanya menampilkan agar bisa ditampilkan di HP gitu, Mas. oh. Tapi kalau kalau inputannya apakah bisa dari HP Mas? Kalau CTR ini Bisa, bisa. tanpa CTR ini, laptop gitu maksud saya. Iya. ya betul Pak. Ya sesuai sama nama web kita ya Pak, web tanpa laptop. CTR ini bisa dipakai juga di HP. Oh, Posting, ya posting seperti tadi yang masuk ke news info ini itu bisa diakses di HP Pak. Ya, tampilannya kayak sebentar. gimana ya kalau dari HP Mas tampilannya? Tampilannya akan seperti ini. Nah, dia tampilannya akan seperti ini, Mas. Oh, Kita buka menunya ini pakai ini. Ini kita klik aja nih, kan dia jadi ada garis tiga ini ya. nih. Kita klik aja, maka akan muncul yang menu kalau di laptop tadi kan di sebelah kiri ya. Ini kita klik tiga garis ini, dia muncul menunya, Mas. Gitu. Untuk selanjutnya prosesnya sama. Kalau pengen posting artikel, kita coba klik news info,
lalu akan muncul menunya sama seperti tadi. Yang judul dan judul tambahan segala macam itu akan muncul seperti sama kayak di laptop sih. Baik, baik. Lebih 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 bisa mobile ya, Mas ya kalau ini ya. Iya, betul. Lebih bisa mobile, lebih gampang digunakan di mobile lah istilahnya kalau CTR gitu, Pak. Tapi kalau indeksnya bisa juga dari HP, Mas, Google Console-nya itu. Bisa Indeks juga. juga bisa dari HP. Iya, bisa dari HP. Sama Sama juga prosesnya, Pak. Iya, sama prosesnya. Kita tinggal copy paste eh, apa linknya. namanya? Ya, link artikelnya lalu kita taruh di itu kita di Google Search Console-nya. Tampilannya juga nggak berubah jauh kok untuk Google Search Console sih. Oke, oke. Makasih banyak, Mas Dewa. Yuk, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dewa, saya bertanya lagi. Oke, Bu Berta silakan. Mas Dewa, kalau antara WSP dengan CTR ya kan, kalau Hmm. kita biasanya kan kita dapat untungnya itu profitnya itu dari satu dari yang memakai atau yang menggunakan jasa kita. Yang kedua kan dari Google ya Mas ya. Iya, betul. Nah, kalau perbandingan antara WSP dan CTR itu yang paling banyak diapain sama Google itu atau apanya maksudnya gini loh. Kalau Google lebih lebih ke WSP kalau untuk apanya, tapi kalau untuk pengguna atau yang mau menggunakan jasa kita itu lebih apa di apa CTR atau gimana Mas? Coba mohon diapakan pencerahannya. Makasih. Ah, oke. Kalau untuk dari Google-nya sendiri sih istilahnya nggak ada tanda kutip pilih-pilih ya, Bu. Itu semua tergantung sama keyword kita. Jadi kalau Google itu gini, Google itu senang kalau kita banyak keyword yang berhubungan sama judul kita gitu. Misalnya kalau eh, kayak tadi kan kita yang gerobak gerobak apa gerobak kayu itu tadi kan, ya itu dia berarti mengandung banyak keyword yang spesifik gitu. Misalnya kayak coba kita buka tadi ya, ini kan gerobak kayu di Klaten. Coba kita cari di Google. Nah, coba kita buka tadi ya yang muncul di front page tadi. Dia Nah, ini dia pertama websitenya ini khusus untuk gerobak kayu doang ya. Ini salah satu website klien kita, salah satu website customer kita. Kalau bisa lihat ini semua kategorinya itu tentang gerobak kayu. Nah, ini Google senang nih karena dia di websitenya ini banyak keyword-keyword yang bagus. Itu keywordnya berhubungan dengan gerobak kayu ini yang pasti gitu. Jadi untuk penggunaan website CTRL dan WSP itu kalau di mata Google itu tidak ada perbedaan sih Bu. Maksudnya kayak nggak ada kayak prioritasnya karena itu semua tergantung sama keyword kata kunci yang kita gunakan. Kalau untuk customer sendiri, eh, saya bisa saya nggak bisa bilang banyak ya karena kalau dari testimoni klien kita sih dua-duanya pun efektif Bu, mau CTR mau WSP itu dua-duanya istilahnya dapat mengundang leads lah, dapat mengundang leads leads cukup banyak gitu dari WSP ataupun CTR gitu sih, Bu. Gitu sih Bu. Artinya kan begini loh Mas Dewa. Kalau kelebihan CTR itu kita kita orang yang sibuk itu sambil kerja gitu kan, kita bisa Ya, artinya memposting produk kita itu melalui HP, ya kan? Itu kan Mas Dewa kan? iya betul. Nah, jadi kalau misalnya mau ada yang punya waktu lebih banyak lagi, mempostingnya melalui WSP, bisa di laptop atau komputer ya Mas Dewa ya. Betul, betul, betul. Ini kan solusinya untuk mereka yang sibuk dan pekerja gitu ya. Jadi artinya, tapi kalau misalnya untuk profit tidak ada masalah ya, mau CTR mau WSP begitu ya. Iya, tidak ada masalah Bu kalau masalah profit mah. Ya, jadi supaya Google itu misalnya dia senangnya satu keyword kita itu misalnya kan seperti kalau saya misalnya saya seperti tadi stiker mobil. Dari satu stiker mobil itu saya bisa mengambil keyword atau mengambil apanya sampai 10 atau 15 begitu maksudnya yang Google Iya, itu betul. Iya, betul. ya, ya. Jadi artinya setiap apanya itu berbeda-beda gitu ya Mas ya, judulnya itu ya. Iya, kita postingnya berbeda-beda gitu, Bu. Terus bisa nggak diajarin gitu Mas? Misalnya kan satu, misal tadi stiker mobil.
supaya misalnya menurut pengalaman-pengalaman Mas Dewa gitu ya dengan titik terang, yang keyword yang pertama itu judulnya bagusnya yang ini, baru sampai yang terakhir gitu. Ada nggak kira-kira semacam suatu teknis-teknisnya supaya kami bisa gitu step by step gitu. Oh, untuk ini yang ini begitu Mas. Mohon Mas diajarin. Oke, 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 oke. Oke, bentar ya. Oke, Bu. Oke, saya paham, saya paham. Oke, ini coba saya buka notepad. Nah, kalau di kita sih, ya Bu, rumus paling dasar kita dan rumus paling sukses kita itu kita begini Bu, ya. Kita ada awalan, nama produk, ekor satu, dan ekor dua. Ya, nah untuk mencari keyword-keyword yang kuat ini, biasanya sih kita yang pasti kumpulin dulu yang keyword paling sering dipakai sama orang. Apa? Ya tadi kan misalnya tadi nama produknya pasti kan cuma satu ya, stiker mobil gitu. Mobil. Ini mah kita kita coba kumpulin dulu. Ya misalnya kita coba aja yang gampang jual, eh, harga, eh, biaya, agen, sorry, pembuat deh, pembuatan, buatan bisa pembuatan, lalu mungkin kita coba coba agen deh ya, agen bisa, lalu kita coba, oke kita coba begini aja deh dulu. Nah, untuk ekor satu ini coba kita yang basic aja, termurah, terdekat, terpercaya, eh, berkualitas ya. Oke, termurah, terdekat, berkualitas. Dan untuk ekornya kita coba uh, beberapa kota ya, di Bekasi, di Jakarta, di eh, Sekarang, dan di Tangerang. Oke. Nah, nah, dari keyword-keyword ini ya, sebenarnya itu kita bisa gabung-gabungin, Bu. Gitu ya. Maksudnya gabung-gabungin gimana? Misalnya itu dia masuk, itu kita bisa gabungin aja gitu. Biasanya sih kita mainnya di awalan gitu. Oh, sorry, ini kita tambahin satu deh gitu. Nah, misalnya kita lihat nih, oh jasa sama pembuatan bisa kita gabungin. Ya udah kita bisa jasa pembuatan stiker mobil gitu. Di coba kita lihat lagi, lalu di ekor satunya apakah ada yang bisa digabungin juga? Nah, oh sepertinya eh, ter, termurah dan terpercaya bisa nih digabungin. Oke, termurah dan terpercaya. Nah, gitu. Untuk ekor duanya, kalau kita main daerahnya aja, kalau ekor dua itu daerahnya biasanya kita satu aja. Misalnya ya udah Bekasi Bekasi aja. Kalau kita di Jakarta ya beda lagi artikelnya gitu. Nah, ini kan judulnya panjang ya, Bu. Nah, ini kalau judulnya makin panjang, itu akan menaikkan kesempatan dia tampil di page one Google gitu, Bu. Karena logikanya kalaupun orang cuma nyari jasa stiker mobil termurah di Bekasi, nah itu sudah setengah dari keyword kita ya Bu. Udah satu dua tiga empat lima enam, udah enam benar enam keyword artikel kita. Nah itu akan menaikkan kesempatan kita untuk muncul di hasil pencarian mereka gitu. Apalagi kalau mereka ngetik semuanya ini gitu. Nah jadi kalau dari kita strateginya itu kita mainin keyword panjang. Maksud keyword panjang itu apa? Ya itu tadi. Kita nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa pakai kata-kata yang basic atau kita pakai kata-kata yang dasar gitu. Seperti jual, harga, biaya pembuatan, dan segala macam itu kita nggak apa-apa. Namun strateginya adalah kita gabung-gabungin kata yang istilahnya kalau digabungin masih masuk akal gitu. Seperti contohnya tadi ini tadi jasa pembuatan kan masih masuk ya. Harga pembuatan masuk. eh Biaya pembuatan buatan masuk.
gitu. Terus kalau jual kan nggak masuk ya. Mungkin agen pembuatan bisa gitu ya, agen pembuatan gitu di awalannya. Nah, misalnya ekor satunya termurah dan terdekat bisa, termurah dan terpercaya. Tadi udah termurah dan berkualitas bisa, bisa. Nah, termurah dan berkualitas dan termurah dan apa tadi yang belum ya? Oh, terdekat dan terpercaya deh. Terdekat dan terpercaya. Ya, bisa. Nah, itu tadi aja kita udah berapa judul, Bu, gitu. Udah banyak ya. Tadi mungkin ada hasilnya 5 atau 6 judul dari beberapa keyword tadi yang kita pakai. Ya, Bu. Nah, jadi kalau dari kita biasanya menyarankan itu pakai keyword panjang. Gitu. Keyword panjangnya gimana? Ya, kita gabungin aja kata-kata keyword-keyword yang kita dapat dari Google tadi nyontek atau dari ide kita sendiri itu. Jadi kita nggak perlu pakai kata-kata yang rumit atau kata-kata yang kayak wah ribet banget gitu nggak usah. Justru kita harus nyari kata-kata yang banyak orang dipakai agar pas orang nyari kata-kata tersebut di Google muncul artikel kita gitu. Namun kata-kata tersebut kita bisa gabung-gabungin biar judul kita makin panjang. Kalau makin panjang, Google senang karena keywordnya bagus, maka akan muncul lebih ke atas lagi. Kan muncul di halaman lebih depan lagi lah istilahnya. Ya, gitu sih Bu, Bu Berta tadi ya, Bu Berta, gitu sih Bu strategi kita Bu. Saya ulangi lagi Pak, rumusnya berarti kan untuk mencari keywordnya itu kata awal, Betul. produk, ekor satu dan ekor dua gitu ya Pak Ya, ya. betul, betul Bu. Nah, terus kemarin saya ada juga mendengar untuk bahasa daerah gitu Pak. Itu bahasa daerah itu gimana Pak? Ataukah ada spesifik khusus untuk daerah tertentu sehingga saya punya itu sehingga dipatok untuk dari gini atau gimana Pak? Mohon pencerahannya juga Pak, Mas. Ah, kalau bahasa daerah itu kita maininnya di ekor dua aja Bu, gitu. Dimasukinnya di ekor dua aja Bu. Ya itu kalau itu lebih ke titik daerahnya aja Bu, gitu. Biar apa di daerah tersebut eh, naik tinggi kesempatannya untuk muncul juga Bu, gitu sih Bu. Baik Mas Dewa, terima kasih banyak. Nanti saya Oke, tanya. baik Bu Berta sama-sama. Oke, berhubung udah hampir jam 11, saya kasih kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Adakah mau bertanya pertanyaan terakhir? Tanya, tanya Mas. Oke, Pak, silakan. Itu kan kita ditawarin untuk WSP dengan CTR ini ya, dua-duanya. Kalau dilihat seperti ini kan sebenarnya salah satu cukup ya. Kenapa harus dua-duanya gitu kira-kira mau tahu manfaat kalau dua-duanya. Oke, baik pertanyaan bagus, Pak. Oke, eh kita bisa aja istilahnya kita membuat CTR ini eh, kita isi dengan informasi dasar produk kita. Maksudnya informasi dasar itu apa? Ya istilahnya sebentar, coba saya buka di info ya. Karena ini sorry, karena WSP ini ya istilahnya lebih lengkap ya. Kita bisa nge-link atau menghubungkan antara WSP kita dan eh, CTR kita gitu. Maksudnya gimana? Misalnya kita ambil ini deh stiker mobil ya. Oke, ini emang maaf koneksinya lagi agak nge-lag. Kita tunggu. Nah, eh, oke. Sebentar ya, lagi nge-lag internetnya. Ini udah masuk ya. Oke, gini aja deh. Nggak apa-apa. Oke, misalnya
eh, eh, kita punya dua website nih, CTR sama WSP. Kita bisa aja membuat CTR ini kayak istilahnya pembukaan tentang produk kita lah gitu. Maksudnya pembukaan seperti apa? Ya misalnya ini kan tadi stiker mobil ya. Misalnya ya anggap ini leb- lebih lengkap lah penjelasannya gitu. Kalau misalnya tadi di WSP di CTR kayak cuman penjelasannya kayak cuman pendek aja gitu, kayak stiker mobil bla 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 fungsinya ini. Sementara di WSP kita lebih lengkap gitu. Nah, kita bisa aja menghubungkan website kita, website WSP kita ke CTR kita gitu. Misalnya ini stiker mobilnya infonya lebih lengkap nih. Ini kan sampai apa fungsi dari car branding itu untuk restoran dan kafe, jasa pemeliharaan, bisnis retail dan segala macam ya. Ini kita copy, ya kita taruh aja di salah satu artikel WSP kita klik link, lalu kita paste di sini. Lalu pencet OK, maka eh, website WSP kita akan nge-link eh, akan memunculkan link yang bisa masuk ke WSP kita gitu. Dan bisa juga kebalikannya. Coba ini saya buka nih info ya, semoga nggak nge-lag. Nah, misalnya, oh ini kita pengen buat chat WSP kita nih lebih simpel gitu. Maksudnya lebih simpel kayak kita kasih informasi dasar, informasi-informasi dasar aja seperti kayak gini kan informasinya cukup dasar ya. Kayak harganya berapa, desainnya berapa, segala macam. Dan kita ingin buat CTR kita yang isinya lebih lengkap gitu, Pak. Nah, itu kita sama aja, kita juga bisa nge-link artikel CTR kita di WSP kita dengan cara yang sama. Misalnya ini pengen kita copy, ini kan lebih lengkap nih, jasa pembuatan stiker gitu, segala macam. Nah, ini misalnya di WSP, karena di WSP cuman info yang seperti ini, kita bisa kayak link ini kita copy, nanti kita buka panel WMS dan segala macam, diedit, kita tambahkan lagi di deskripsi WSP kita di paling ya mungkin di sini di paling bawah dan segala macam bisa gitu. Nah, kalau jadi Sama, untuk sama satu lagi, Mas. ya Kan kalau misalnya kita punya website pribadi ya, misalnya gitu. Terus kita ambil CTR dan WSP itu bisa kita pakai untuk kayak untuk backlink atau apa gitu ya. eh, kenapa Pak? Maaf bisa diulang? Misalnya kita punya website pribadi ya, Ya, katakanlah kayak induknya. eh, Lalu kita pakai WSP dengan CTR ini untuk ngelink ke sana atau kayak untuk backlink atau apa oh gitu iya, bisa. bisa Pak, bisa, bisa. Jadi artinya bisa bisa kenapa kita ngambil dua-duanya untuk memanfaatkannya untuk bikin link ke website kita gitu. Iya bisa Pak, bisa. Bisa ya. Iya, dua-duanya bisa Pak. Gitu. Oh, judulnya yang dia itu ya. Iya Pak, judulnya yang biasanya sih kita linknya apa yang di copy. Baru Oh, taruh aja. linknya. Ya, linknya ditaruh terus taruh aja di backlinknya itu. Oke, oke. Iya. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama ya Pak. Oke, dengan pertanyaan tadi sesi belajar CTR di pagi ini akan sudah selesai ya. Namun jangan khawatir, mungkin kalau kalian yang masih punya pertanyaan, nanti siang akan ada sesi lagi CTR yang lebih advance, lebih lanjutan, yang akan dibawakan oleh Pak Tony. Biasanya sih jam setengah dua, setengah dua, mungkin agak-agak telat dikit, tapi biasanya kita akan mulainya oleh jam setengah dua. Oke, untuk pagi ini dari saya sudah cukup. Terima kasih. Mungkin Pak Deva ada kata-kata terakhir. Baik, terima kasih Mas Dewa atas penjelasan materi CTR dan penjelasan pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah nanya. Terima kasih. Semoga materi di pagi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya di materi CTR dan sedikit ada WSP ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Zoom kali ini.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekamannya nanti disebarkan Waalaikumsalam. sama Pak Tony ya, Bu, Pak, lewat link YouTube ya. Nanti di-upload Oke, dulu. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.